Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 4E jurusan Ekonomi Syariah atau FEB akan menjelaskan apa saja dampak pandemi COVID bagi koperasi atau UKM dan juga UMKM. Silahkan disimak. Pandemi virus corona yang merata hampir di seluruh penjuru dunia mengguncang seluruh aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi. Baik pengusaha besar, menengah, dan kecil mulai mengeluhkan kondisi usahanya. Sepinya konsumen karena ada pembatasan interaksi sosial sangat mempengaruhi omset yang berimbas pada kelangsungan usahanya. Menurut Radal Tulungagung sendiri, sekitar 1 bulan lebih Pemkab Tulungagung menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah atau yang biasa disebut physical distancing, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Namun, kebijakan tersebut ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ratusan pelaku usaha kecil dan mikro atau UKM di Tulungagung. Omset yang didapat anjlok hingga sekitar 70%. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Dinkop UKM Tulungagung, Slamet Sunarto, mengakui jika ada penurunan penghasilan para pelaku UKM. Mayoritas yang terdampak adalah usaha di sektor kuliner atau makanan. Kebanyakan UKM yang bergerak di makanan dan minuman mengalami penurunan dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data yang telah dihimpun, penurunan pendapatan UKM di Tulungagung sangat bervariasi sekali. Bahkan itu mencakup 286 UKM dan 117 koperasi yang terkena dampak pandemi global ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekda Jawa Timur pada 24 Maret lalu. Ada instruksi untuk melakukan pendataan UKM dan koperasi yang terdampak COVID-19. Jika di persentase, penurunan mencapai 70%. Dan jika melihat secara nominal, penurunan pendapatan mulai dari 9 juta rupiah menjadi 6 juta dan 6 juta menjadi 3 juta rupiah dan dari 3 juta menjadi 2 juta rupiah. Sedangkan untuk koperasi sendiri ada beberapa faktor yang menjadi hambatan. Jika melihat jenisnya, koperasi dibagi berdasarkan ruang lingkupnya. Untuk koperasi yang real, mereka mengeluhkan terkendala dalam memperoleh bahan baku dan harga bahan baku yang tinggi serta permintaan pasar yang menurun. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam, mereka mengalami hambatan dalam pembayaran kredit anggota. Lantas, apa yang bisa dilakukan seorang pengusaha agar tetap bisa untung dan bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini? Pengamat ekonomi sekaligus dosen dari IAIN Tulungagung, Bapak Diau Sidiki mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menyikapi situasi seperti ini. Pertama, menurunkan biaya operasional semaksimal mungkin. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini dipastikan jumlah konsumen pada komoditi tertentu seperti warung kopi, warung makan, pedagang sayur, hingga toko peracangan menurun. Otomatis hal ini mengurangi jumlah pemasukan. Kedua, pengusaha juga harus mengurangi stok barang. Jika sebelumnya persediaan barang sampai melimpah, dalam situasi seperti ini harus dikurangi. Artinya jangan sampai stok barang di gudang mengendap terlalu lama yang mempengaruhi perputaran modal. Ketiga, pelaku usaha harus mencari strategi agar usahanya tetap bisa berjalan. Caranya, pengusaha harus beralih menjual dagangannya dengan sistem online atau antar jemput. Jadi, konsumen tetap bisa berbelanja meskipun saat ini COVID-19 tengah melanda. Bapak Diak mengatakan, jika 3 hal di atas bisa diterapkan, ia yakin semua usaha tetap bisa berjalan. Sebab naluri belanja untuk kebutuhan sehari-hari saat ini belum berubah, namun polanya yang berubah. Dan saat ini semua sedang beradaptasi dengan hal baru ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sendolam badai, 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 dan sendolam badai. Lihatlah semua, dia telah datang.
berjalan melenggang.